Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Anda lihat di latar belakang saya ini ada panggung dan kiri kanannya ada banyak tenda. Panggung dan tenda ini pada tanggal 19 dan 20 Agustus nanti, Sabtu dan Minggu, akan diisi dengan berbagai macam acara. Anak-anak muda, sekolah-sekolah, komunitas-komunitas akan memberikan presentasi, menampilkan kebolehan mereka untuk merayakan ulang tahun paroki, sekaligus juga ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Tenda-tenda itu akan menjadi tempat-tempat para vendors, UMKM untuk menjajakan produksi mereka. Kita merayakan kemerdekaan dengan berbagi, dengan melayani, dengan saling mengasihi. Karena memang kemerdekaan, kebebasan hanya mempunyai satu arti, yaitu untuk melayani, untuk mengasihi, tidak untuk yang lain. Kalau tidak punya tujuan untuk mengasihi, Tuhan tidak akan memberikan kebebasan, kemerdekaan kepada kita. Karena resiko memberikan kebebasan juga bahaya, yaitu bisa melawan Tuhan. Tapi meskipun resikonya besar melawan Tuhan, Tuhan tetap menganugerahkan kemerdekaan, kebebasan. Cita-citanya cuma satu, supaya kita bisa mencintai Tuhan. Sering ada yang protes, mengapa Tuhan memberi kebebasan? Kan kemudian kita bisa jatuh dalam dosa karena kebebasan itu. Coba kalau Tuhan tidak memberi kebebasan, maka kita tidak akan jatuh dalam dosa. Persis. Tetapi kemudian berarti juga kita tidak bisa mencintai. Karena kita tidak bisa mencintai kalau tidak bebas. Maka kebebasan dianugerahkan untuk mencintai. Kita semua dipanggil menuju kebebasan, menuju kemerdekaan, untuk mengabdikan diri satu sama lain, dan untuk mencintai. Mengabdikan diri dalam cinta kasih. Karena itu Tuhan datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan itu dengan bebas. Tuhan bisa memilih untuk tidak. Tuhan bisa memilih untuk pergi, tetapi Tuhan tidak pergi. Di Taman Getsemani Tuhan berdoa, ya Bapa, kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. Namun bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu. Dan memang benar, Tuhan kemudian dengan ikhlas, dengan bebas, memilih kematiannya sebagai bukti cintanya kepada kita yang tanpa batas. Karena itu cinta tanpa kebebasan tidak bisa. Dan kebebasan kalau bukan untuk cinta adalah penyalahgunaan kebebasan. Makanya dalam rumus janji perkawinan, janji yang pertama adalah justru mengabdikan diri. Mungkin para suami istri sudah lupa, tetapi saya yang sering memberkati tidak pernah lupa. Karena bagi saya janji itu luar biasa. Dalam rumusan janji perkawinan, janji yang pertama mengatakan seperti ini. Aku berjanji untuk mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, sehat dan sakit. Mengabdikan diri, dipilih secara bebas, diungkapkan dalam janji untuk mengabdikan diri. Dispose myself for you. Dan itulah cinta. Cinta itu bukan terpaksa. Dan memang mencintai berarti mengabdikan diri, melayani. Dispose myself for you. I am here for you. Karena itu banyak suami istri yang sebetulnya bisa pergi tetapi tidak pergi. Karena mereka memilih mencintai, memilih menggunakan kebebasan untuk mengabdi dalam cinta kasih. Bagi saya janji perkawinan itu luar biasa sekali. Orang dengan sadar memilih mengabdikan diri untuk pasangannya. Hanya saya tidak tahu kenapa sesudahnya unsur mengabdikan diri ini tanpa syarat menjadi lupa. Apakah pada waktu janji tidak ingat betul, tidak sadar betul, atau pingsan, atau tidur, saya tidak ngerti.
Tetapi janji pertamanya bukan mencintai dulu, tetapi saya berjanji mengabdikan diri untukmu dalam untung dan malang, sehat dan sakit. Baru kemudian aku berjanji mengasihi dan menghormatimu seumur hidup. Itu berarti bahwa memang kebebasan itu hanya berarti untuk mencintai. Maka tidak masuk akal kalau kita diberi kebebasan lalu untuk kepentingan diri sendiri. Itu melawan kebebasan. Karena itu sebetulnya cinta lawannya bukan benci, tapi egoisme. Menggunakan kebebasan untuk kepentingan diri sendiri itu melawan cinta kasih. Bahkan juga dalam hal beriman. Kalau beriman kepada Tuhan kemudian untuk kepentingan diri sendiri, malah kemudian merendahkan orang lain, eksklusif, bagi saya nggak masuk akal. Nggak mungkin. Beriman melawan cinta kasih, beriman lalu egoistik, bagi saya nggak masuk akal sama sekali. Beriman tidak sensitif, yang lain menderita, tidak masalah, yang penting saya menyembah Tuhan, bagi saya tidak masuk akal sama sekali. Kalau Tuhan ada yang seperti itu pun saya tidak mau percaya Tuhan yang seperti itu. Harusnya cinta itu membawa kita kepada kepekaan. Dan kemudian dengan kesadaran penuh memilih kebebasan untuk dipakai, digunakan, mengabdikan diri bagi orang lain. Salah satunya adalah dalam hidup bersama. Karena dalam hidup bersama penuh toleransi, saling menghargai, cinta kasih itu terbukti. Tapi kalau hidup bersama nggak bisa, masing-masing egoistik, menganggap dirinya paling benar, menurut saya itu penyalahgunaan kemerdekaan yang paling tragis. Maka saudara-saudari terkasih, apakah Anda beriman kepada Allah? Kasihilah sesama. Apakah Anda sungguh-sungguh bebas, merdeka? Layanilah sesama. Menjadikan diri sebagai pelayan dalam kebebasan dan keikhlasan itu adalah wujud iman yang paling dalam. Iman diwujudkan dalam cinta kasih. Cinta kasih itu sederhananya adalah mengabdikan diri untuk sesama dalam cinta kasih. I am here for you. Bersatu, tidak pergi, saling melayani dalam kasih. Bukan egoistik mementingkan diri sendiri dan tidak peka terhadap yang lain. Menurut saya iman seperti itu iman yang tidak masuk akal dan juga penyalahgunaan kebebasan atau tidak mengerti untuk apa dikaruniakan kebebasan kemerdekaan oleh Tuhan. Maka mari kita mengisi kemerdekaan kita dengan saling mengasihi, saling melayani, dengan bebas dan sadar memilih diri sendiri untuk melayani, menjadikan diri kita abdi satu sama lain. Itulah panggilan kebebasan kita. Dan itu sudah diberikan contoh oleh Tuhan Yesus sendiri. Yesus bisa pergi, tetapi dia tidak pergi. Dia memilih melayani, menyerahkan nyawanya sebagai bukti cintanya kepada kita. Dan itulah kebebasan yang dianugerahkan kita, kemerdekaan yang diberikan kepada kita. Kemerdekaan, kebebasan hanya untuk mengabdi satu sama lain dalam cinta kasih, bukan untuk kepentingan egoistik. Kalau kita bisa mengalami dan menghayati kebebasan seperti itu, kita bisa mengisi kemerdekaan dengan tepat dan benar. Dan bangsa kita akan maju, tidak saling berebut, mementingkan kepentingan golongan dan kepentingan pribadi masing-masing. Karena persis itu yang melawan kebebasan dan kemerdekaan. Maka kalau mau mengisi kemerdekaan, isilah dengan kebebasan dan keikhlasan untuk menjadikan diri kita abdi bagi orang lain. Sehingga kita saling melayani, saling mengabdikan diri tanpa syarat. Dan itu sudah dimulai oleh setiap keluarga yang mengucapkan janji perkawinan dulu. Aku memilih engkau. Aku memilih untuk mengabdikan diri bagimu dalam untung dan malang, sehat maupun sakit. Karena dengan cara itulah kita menggunakan kebebasan kita secara tepat seperti dimaksudkan. Supaya kemudian kita bisa mengalami kasih Allah sendiri yang memilih melayani, bukan untuk dilayani. Karena memang Tuhan sangat mengasihi kita, maka kebebasan pun diberikan supaya kita bisa mengasihi dan mengabdi Tuhan dengan tulus, dengan penuh kebebasan dan keikhlasan. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita mengisi kemerdekaan kita dengan saling mengabdikan diri satu sama lain,
dalam cinta kasih. Saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.